Halo, ketemu lagi dengan saya Pendeta Yohanes. Mengawali akan pembacaan dan perenungan kita hari ini, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami terus memohon pimpinan dan tuntunan-Mu Tuhan untuk mengerti firman-Mu, supaya kami lebih lagi mengenal Engkau dan mengerti bagaimana hidup di dalam tuntunan kehendak-Mu. Kami serahkan waktu ini dalam penyertaan Tuhan. Kami berdoa bersyukur demi nama Yesus Kristus. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Daniel pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, Sadrak, Mesak, dan Abednego siap menghadapi ancaman dan penghukuman dari Nebukadnezar. Mereka menolak untuk sujud menyembah pada patung yang dibuat oleh raja itu. Untuk alasan itulah mereka dieksekusi mati melalui cara yang sadis, yakni dimasukkan di dalam perapian yang menyala-nyala. Panasnya tidak tanggung-tanggung, saudara, bahkan orang yang mengangkatnya itu juga terbakar hangus. Tetapi apa yang terjadi dalam kisah ini dikisahkan mereka selamat karena Tuhan melindungi mereka. Bagi sebagian kita, ini mungkin hanya kisah tentang iman dari ketiga orang ini. Tetapi sesungguhnya kisah mereka lebih daripada itu. Apa lebihnya? Kisah ini sangat menentukan nilai ibadah bagi Israel, orang-orang Yahudi yang pada waktu itu ada di dalam penawanan. Dan tentu saja ini juga seharusnya bisa menjadi contoh bagi umat Tuhan di sepanjang segala zaman untuk mengerti peribadatan kepada Tuhan. Kisah ini sebenarnya juga bisa kita katakan tentang bagaimana Allah turun tangan memelihara ibadah kepadanya dan memelihara orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, berulang kali dikisahkan tentang bangsa Israel bahwa mereka selalu terjebak di dalam penyembahan kepada ilah-ilah bangsa lain, atau bahkan mencampur adukan praktek ibadah mereka dengan praktek ibadah bangsa lain. Seperti kita tahu contoh yang sangat terkenal ketika mereka keluar dari Mesir, ketika mereka ada dalam satu situasi kondisi Musa berada di atas gunung, mereka meminta Harun untuk membuat patung lembu emas. Itu hanya satu saja. Saya ambil contoh yang sangat terkenal dan kita semua sudah pernah mendengar kisah itu. Penindasan dan penderitaan seringkali membuat Israel juga meragukan Tuhan dan berbalik dari Tuhan. Tetapi kita juga melihat mengiringi kisah-kisah itu disertai dengan tindakan Tuhan yang tidak membiarkan umatnya. Bagaimana Tuhan memelihara ibadah kepadanya? Saudara, jikalau pada waktu itu Daniel atau Sadrak, Mesak, Abednego, khususnya dalam bagian yang kita baca, mereka mengikuti akan apa yang diminta Raja Nebukadnezar, maka saudara-saudara sekalian, kita akan melihat bagaimana Nebukadnezar akan memerintahkan juga termasuk di dalamnya orang-orang Yahudi untuk menyembah kepada patung itu. Saudara, justru karena ada Sadrak, Mesak, dan Abednego,
Mereka berdiri di dalam iman, setia untuk tidak beribadah atau sujud menyembah khususnya kepada patung yang didirikan Nebukadnezar. Dan di sana kita melihat Tuhan menyatakan kuasanya, perlindungannya. Disitulah Nebukadnezar tunduk kepada Tuhan Allah. Mulai detik itulah justru Nebukadnezar memerintahkan, jikalau ada yang menghina akan Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego, akan menerima penghukuman. Ibadah orang Israel dipelihara oleh Tuhan. Bukan hanya orang Israel yang menyaksikan kebesaran kuasa Tuhan, tetapi juga bangsa Babel, Nebukadnezar. Dan itu menjadi kesaksian yang luar biasa. Dari kisah Sadrak, Mesak, Abednego, kita juga akan belajar beberapa hal. Yang pertama, ibadah kepada Tuhan tidak boleh diduakan, apalagi digantikan dengan ibadah kepada ilah lain. Hukum pertama dan kedua dari 10 hukum jelas melarang untuk menduakan Allah dan membangun patung untuk disembah. Meskipun bahkan patung itu mewakili Allah. Yang kedua, iman menuntun pada ibadah yang benar. Dan sebaliknya, ibadah yang benar akan menuntun iman untuk setia pada ibadah kepada Tuhan. Setia pada Tuhan perlu iman yang benar. Iman yang bukan hanya sekedar percaya di hari dan situasi yang baik, tetapi iman yang teguh dalam segala situasi. Yang lalu saya pernah bahas tentang iman yang meskipun. Dengan demikian, iman terus menuntun orang percaya dan setia pada Tuhan. Dari mana datangnya iman, saudara? Firman Tuhan mengatakan dari pendengaran akan firman. Iman dan ibadah itu tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Yang ketiga, ibadah kepada Tuhan bukan untuk mengurangi atau meniadakan penderitaan, tetapi sebaliknya menenangkan umat Tuhan pada saat menghadapi ancaman dan penderitaan. Demikianlah juga kita melihat Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka boleh melewati ancaman dan hukuman dari Raja Nebukadnezar dengan tenang. Mereka menerima konsekuensi daripada kesetiaan mereka pada Tuhan dalam ibadah kepada Tuhan. Lewat bacaan hari ini saya bersyukur karena saya dapat menyembah Allah yang benar di dalam Yesus Kristus. Bersyukur untuk firman dan ibadah demi ibadah yang boleh saya ikuti. Yang saya percaya itulah yang terus menguatkan saya untuk tetap setia kepada Allah, setia pada ibadah kepada Allah. Sampai hari ini memang saya juga belum pernah mendapat ancaman dan tekanan untuk beribadah kepada Tuhan. Tetapi bukan berarti tidak ada masalah yang harus saya hadapi ketika bahkan saya tetap setia beribadah kepada Tuhan. Tapi bersyukur Tuhan ingatkan, ibadah kepada Dia bukan untuk mengurangi atau meniadakan penderitaan, tetapi sebaliknya menenangkan saya di dalam segala pergumulan apapun. Tenang, karena lewat pujian, lewat ibadah, khususnya lewat firman, saya terus diingatkan pada Tuhan dan kasih setianya. Itulah yang membangun iman saya. Dan itu cukup untuk menenangkan di masa sulit. Cukup untuk memberikan saya percaya bahwa Tuhan tidak membiarkan dan tidak meninggalkan orang-orang yang bersetia beribadah kepada Tuhan. Inilah yang saya renungkan. Bagaimana dengan saudara-saudara sekalian? Mari bagikan di kolom komentar. Kiranya melalui apa yang saudara bagikan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Mengakhiri perenungan kita hari ini, mari kita berdoa.
Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah memimpin iman kami untuk beribadah kepada Engkau satu-satunya Allah yang benar dan sejati. Dan kami bersyukur ya Tuhan karena kami sungguh boleh melihat bagaimana Tuhan Engkau Allah yang terus berkarya dalam hidup kami. Memang persoalan dalam hidup kami tidak berhenti dan selalu ada. Bahkan ketika kami juga tetap setia beribadah kepada Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan bahwa ketika kami datang kepada Tuhan, Engkau memberi kami ketenangan. Bahkan untuk setiap hal yang harus kami hadapi sebagai pergumulan dan permasalahan, kami boleh melewatinya dengan hati yang penuh damai sejahtera Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin.